adik-adik, kamu yang mau ujian SBMPTN atau PTS atau PTK. Nah, kamu berada di video yang tepat. Berikut 5 tips yang akan kakak bagikan buat kalian untuk sukses ujian. Semangat, simak baik-baik ya, stay tune. Oke, di video kali ini aku ingin share pengalaman aku selama menghadapi ujian, mulai dari sekolah, SMA, kuliah, bahkan sampai tamat kuliah. Nah, ini juga berguna buat adik-adik yang mau ujian SBMPTN. Di sini akan aku berikan tipsnya. Yang pertama, kalau mau menghadapi ujian, persiapkan hati, pikiran, dan jangan lupa berdoa. Karena ketika kita nggak siap, maka seluruh tubuh kita juga akan merasa tidak siap. Nah, dari situ saraf-saraf dan otak kita tidak akan mendukung. Nah, maka dari situ kita harus meyakinkan diri bahwasanya kita siap ujian dan harus menekankan pada diri sendiri bahwasanya ujian itu adalah untuk ngetes diri kita sendiri, bukan kemampuan dari luar ataupun bantuan dari luar. Jadi memang persis hanya diri kita sendiri ini yang akan dites. Nah, itu dia ya. Jadi nanti kalau udah keluar nilai ujiannya, kita puas karena memang ujiannya itu murni dari pikiran kita, dari usaha kita selama ini. Nah, jadi kita bisa mengukur sampai sejauh mana nanti hasil yang akan kita dapat, kayak gitu ya. Nah, seperti kata dosen saya sewaktu kuliah, beliau mengatakan bahwasanya kita itu harus siap ujian. Kita harus siap diuji. Nah, itu dia ya. Jadi nggak usah takut, harus percaya diri. Oke, agar hasilnya juga nanti positif. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau mau ujian, usahakan kalau mau ujian sehari sebelum ujian itu kita harus istirahat. Jadi seperti pengalaman saya ya guys, waktu sekolah atau ketika mau ujian SBMPTN dulu, pas mau ujian malam-malam malah mengerjakan soal-soal banyak sekali. Ini bukunya, ini dipelajari malamnya, banting setir. Akhirnya apa? Besoknya KO. Kepala pusing atau kepala berat mungkin ya, karena di situ tidur jam-jam 3 begitu ya. Dan juga ini bukunya sebenarnya muatan otak kita itu sudah nggak sanggup, karena selama ini udah belajar gitu ya, 3 bulan sebelum udah belajar, malah di malam terakhir mau ujian itu kok malah makin dipaksa kan gitu ya. Akhirnya gimana? Akhirnya sedih. Dan juga perlengkapan untuk besok paginya belum tentu disiapkan kan gitu ya, karena terlalu takut gimana ujiannya besok, dan akhirnya kurang fokus, bahkan kurang tidur. Nah, itu yang paling masalah ya. Nah, jadi setelah saya sendiri mengajar, itu selalu saya tekankan kepada siswa bahwasanya jika mau ujian, sehari sebelum ujian itu harus istirahat, tidur ya. Kata lainnya tidur. Istirahatkan otak kita, biarkan dia istirahat, biarkan dia punya tenaga untuk besok. Persiapkan tenaga, pikiran untuk besok. Jangan habiskan di satu hari sebelum. Karena selama ini adik-adik udah belajar. Jadi yakini saja, percaya saja yang sudah adik-adik pelajari, itulah bekal adik-adik. Jangan pernah capein H-1 ya. H-1 itu perlu untuk istirahat saja. Oke adik-adik. Nah, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 apa ya? Persiapkan
alat-alat yang diperlukan. Contohnya kartu ujian, kemudian pulpen jika perlu ya untuk sele-sele atau gimana, atau untuk mengerjakan soal-soal hitung-hitungannya TPS ya, karena di situ ada penilaian kuantitatif dan penalaran umum. Nah, ini adik-adik penting sekali. Kenapa? Karena jangan sampai ketika udah mau masuk ruangan ujian, malah ketinggalan nih kartu ujian ataupun pulpen atau apapun itu yang perlu adik-adik sebagai alat pendukung, sebagai support sistemnya kamu. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik, jangan sampai ketinggalan. Ini perlu banget, karena ketika mau ujian itu mau kapan lagi ngeprint, nah gitu ya. Masih enak kalau ada teman kita yang mengantar kita. Nah kalau kita sendiri gimana? Gimana mau ngeprintnya lagi? Gimana lagi? Waktunya nanti bakalan terlewat. Aduh gimana dong, akhirnya berantakan dan kurang fokus ya, akhirnya kurang fokus ujiannya. Oke adik-adik, yang keempat, ini adalah cara yang sangat penting juga. Kenapa? Di sini adik-adik, langkah keempat atau kiat tips keempat itu adalah kerjakan soal yang paling mudah ya. Kenapa harus mengerjakan soal yang paling mudah? Karena percuma adik-adik, waktunya kan singkat. Ketika kamu bergumul di salah satu soal seperti ini dan kamu makin penasaran untuk mencari jawabannya, sementara di situ kamu kurang fokus atau gimana gitu ya, karena ada juga rasa deg-degan gitu ya, jadi agak kurang fokus. Nah ketika kamu di sini bergumul di sini sampai dapat jawabannya, rupanya nggak dapat juga, waktunya sayang adik-adik, waktunya sayang. Ini waktunya ya, ini waktu akan tetap berjalan, gitu ya, ini jamnya akan tetap berjalan. Nah sangat disayangkan adik-adik kalau kalian itu terbuang di satu soal, sementara masih banyak soal lagi yang perlu dikerjakan di sini ya. Jadi caranya adalah kerjakan dulu soal yang paling mudah. Nah setelah habis yang paling mudah ini, baru kamu pergi lagi ke sini yang paling sulit tadi. Nah karena yang paling mudah tadi kan agak udah di-refresh ya pikiran kita itu, maka akan lebih bersiap lagi untuk mengerjakan yang lebih sulit. Nah sama adik-adik, kalau misalkan latihan soal kita langsung dikasih yang lebih sulit ke otak kita ini, dia tidak akan menerima gitu ya. Tapi kalau diberikan dulu yang mudah, baru yang medium, baru yang sulit, nah itu akan terasa enak, terasa mantap, dan terasa mudah untuk diingat oleh pikiran dan otak kita. Oke adik-adik, nah tips yang terakhir ya, number 5. Tipsnya, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Nah balik lagi adik-adik, yang pertama tadi kan kita udah berdoa nih, kita udah yakin sama diri sendiri. Nah kembali lagi kita serahkan kepada Tuhan. Nah gimana pun adik-adik, God is on top ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, Tuhanlah yang menentukan jalan kita. Meskipun kita memilih jalan A, kalau Tuhan memang menempatkan kamu di situ, ya pasti akan masuk. Tapi kalau misalkan Tuhan punya rencana yang lain, kita harus pasrah dan berserah diri kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena kita udah mengerjakan, biarlah Tuhan yang menyelesaikannya. Oke adik-adik, jadi nggak usah terlalu takut, jangan sampai keringat dingin pas ujian ya adik-adik, itu sangat mengganggu. Masa iya pas ngerjain keringat dingin, gemetaran? Jangan adik, jangan.
Anggap aja kamu itu semua duduk nanti depan komputer itu sama semua derajatnya. Memang benar-benar mau mendapatkan kursi PTN. Bukan berarti ada 1 atau 2 orang yang samping kalian yang udah ngebooking kursi PTN yang kalian inginkan. Tidak ya adik-adik, jalan kalian tuh berbeda, cara kalian juga berbeda untuk mendapatkannya. Jadi biarlah apapun yang kalian jawab, itulah yang terbaik dari diri kalian. Jadi jangan pernah memikirkan hal-hal yang aneh, jangan pernah juga memikirkan hal-hal yang berbuat curang. Oke adik-adik, karena gimana pun kalau kalian udah berusaha selama ini ya adik-adik, pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil, atau sebaliknya hasil itu sendiri tak akan mungkin berkhianat untuk usaha kalian. Kalau usaha kalian udah besar nih tapi hasilnya masih kecil, nggak mungkin tuh adik-adik ya, pasti sejalan ya, kecuali kita mendorong beton atau mendorong gedung, itu ya usahanya sama dengan nol gitu ya adik-adik. Oke adik-adik, nah itulah dia 5 tips dari kakak untuk kalian yang mau ujian. Semoga kalian berhasil dan semoga sukses. God bless us. Bye bye.